Jawara Posi, kita berada di Unila, Universitas Lampung ya. Iya, Sini dengan Kak siapa? Kak Rizky Hadiwijaya. Rizky Hadiwijaya. Bolehlah Kak Rizky kenalkan diri, siapa sih Kak Rizky ini? Baik, izin memperkenalkan diri, saya Rizky Hadiwijaya. Saya di sini mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Dan sekarang saya sedang semester 6. Oke. Jadi dulu Kak Rizky ini siswa OSN juga ya? Iya, benar. OSN. Jadi Kak, kok bisa ya Kak Rizky itu masuk jurusan kimia di Unila? Gimana ceritanya Kak? Jadi ceritanya itu sebenarnya saya ini lulusan tahun 2018. Jadi pernah gapir setahun karena emang waktu di SMA itu udah minat gitu di jurusan kimia. Karena kenapa minat waktu itu dari kelas 11 itu udah tertarik di bidang kimia, dan waktu itu juga waktu kelas 11 itu guru menyarankan, katanya Rizky ikut OSN aja, katanya OSN kimia. Ya udah waktu itu saya iakan, dan waktu itu ternyata emang karena mungkin rezeki juga, waktu di kabupaten juga itu 3 besar juara 1, alhamdulillah. Nah, terus kemudian setelah dari kabupaten itu kan dikirim ke provinsi. Nah, dan di provinsi itu sekitar 45 orang, dan itu cuma di 15 besar. Terus karena waktu itu kan emang karena sudah minat di kimia, jadi waktu itu daftar jalur undangan di jurusan kimia FMIPA ini, tapi ternyata mungkin belum rezeki dan belum keterima, dan akhirnya ikut ujian tulis juga belum dapet, dan akhirnya berhenti setahun. Dan di tahun berhenti itu Rizky juga disuruh guru untuk ngajar Olim juga di SMA, dan akhirnya setelah itu ikut lagi SBM di tahun 2019 baru keterima di jurusan kimia seperti itu. Oke. Dulu kimia ini pilihan pertama atau keberapa? Iya, pilihan pertama. Pertama ya? Berarti sangat-sangat senang sekali dengan kimia? Iya, sangat. Pilihan pertama ya? Kan biasanya orang-orang itu kedokteran ya kan? Iya. Ekonomi gitulah ya. Kenapa kok senang dengan kimia, Rizky? Nggak tahu kenapa ya, karena ya mungkin karena sudah paham di materinya, dan terus di konsepnya juga sudah mengerti, karena kan waktu di pelatihan itu kan sering diajarin gimana trik menjawab soal, terus materi ini tuh apa yang harus dikuasai seperti itu. Oke. Dulu dari kabupaten mana? Kabupaten Pesawaran. Apa? Pesawaran. Pesawaran ya, Kabupaten Pesawaran. Berapa menit dari sini? Kalau dari sini sekitar 45 menitan. Oke, ke Kabupaten Pesawaran tadi ya. Berarti ada 45 orang. Di berapa kabupaten berarti ya? 15 waktu itu. Oh, pas sama 3 kali 15 ya? 45 ya? Oh iya. Oke. Dulu kira-kira ini kan kita perlu belajar juga sama yang gagal ya kan? Biar kita nggak gagal lagi untuk pelajaran yang lain. Kalau belajar sama yang sukses sudah banyak lah, ini belajar dari yang gagal. Kira-kira Rizky apa penyebab kegagalan Rizky? Ya mungkin karena waktu itu juga persiapannya juga belum matang banget. Terus karena kan juga waktu itu masih awal banget gitu. Jadi kan materi waktu yang di KN MIPA di Univ itu waktu Rizky semester 2, jadi kan Rizky itu kan masih awal banget, dan materinya itu kan belum dapet kayak yang materi yang advance gitu, yang seperti itu, jadi masih belum. Oke, jadi memang kuncinya persiapan ya? Iya, persiapan, jadi tidak begitu familiar dan banyak mungkin konsep-konsep yang belum begitu paham ya di soalnya gitu.
Ya. Sehingga ini tahun ketiga nyoba baru. Iya, ini tahun ketiga. Nah, jadi Bang Rizky ini udah mengikuti ONMIPA, Olimpiade Nasional Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Dikti ya. Itu udah 3 kali. Tahun pertama belum berhasil mewakili universitas, tahun kedua juga, ini tahun ketiga baru ya. Jadi juara 1. Iya. Oke, selamat ya. Jadi emang harus gagal dulu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba dan gagal. Lebih rugi kalau nggak mencoba. Sama sekali. Nggak mencoba sama sekali, betul. Nah, oke. Jadi kita nggak dapat feedback ya. Itu yang mahal, feedbacknya. Kak Rizky, ini kan sudah semester 6 ya? Iya. Sudah semester 6. Jadi bentar lagi ya, setahun lagi mau tamat. Ini apa goal Kak Rizky? Cita-citanya mau kemana sih Kak Rizky? Sebenarnya udah ada rencana kalau nanti lulus dari S1 pengen daftar beasiswa S2 gitu. Jadi nanti mungkin cari info-info tentang beasiswa lain seperti LPDP gitu. Kalau bisa dapet PMDSU itu kan lumayan banget itu. Jadi S2 bisa langsung S3 itu kan lumayan banget kalau bisa dapet itu. Jadi rencananya ya mungkin pengen lanjut studi gitu. Oke. Kalau cara belajar ataupun kira-kira berapa jam ya belajarnya Rizky? Mungkin kalau untuk belajar itu nggak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 1 jam sampai 2 jam itu cuma untuk mengulang-ulang materi doang. Per hari ya? Iya. Per hari. Jadi apa aja nih kegiatan Rizky sehari-hari? Karena kan sekarang juga udah semester 6 ini, jadi kan sekarang sudah mulai disibukkan dengan penelitian gitu kan, karena di jurusan saya ini kami itu dibagi menjadi beberapa peer group seperti itu. Dan saya sendiri itu masuk di peer group kimia organik, dan itu yang katanya orang-orang peer group kimia organik itu peer group yang paling lama lulusnya. Nah, dan sekarang mungkin kegiatan saya itu karena udah semester 6 ini kami sedang praktik kerja lapangan, dan saya praktiknya itu di laboratorium kimia organik di jurusan sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah untuk PKL sendiri saya sudah selesai. Nah, sekarang kesibukannya sedang menyusun laporan PKL itu sendiri seperti itu. Kalau untuk ini selain akademik ada aktif di organisasi? Kalau organisasi tahun ini saya vakum. Seperti tahun 2020 itu pernah di UKM penelitian sama UKM Saintek, dan di 2019 itu pernah jadi anggota di himpunan jurusan kimia itu seperti itu. Oh, berarti UKM-nya apa aja yang ada di Lampung Unilah? UKM-nya banyak, ada UKM penelitian, terus UKM olahraga juga ada, UKM seni, terus paduan suara itu. Kopma juga, koperasi mahasiswa. Oke, disitulah tempat mahasiswa ini ya? Iya, mengembangkan diri. Mengembangkan ya? Oke. Berarti asli orang Lampung ya? Iya, asli orang Lampung. Berarti suku apa? Sukanya suku Lampung. Apa tuh suku Lampung? Nama suku Lampung? Iya. Nama spesifiknya ada? Nggak ada. Nggak ya? Suku Lampung? Kan yang terkenal ada Jawa gitu ya? Iya. Ada Batak. Ini suku Lampung ya? Bahasanya? Bahasa Lampung. Kayak mana tuh? Misal nanya, siapa nama abang gitu? Siapa gelakmu? Siapa gelakmu? Iya. Oh, suku Lampung ya? Tapi baru dengar sih abang ya. Berarti wawasannya kurang ini ya, kurang luas. Suku Lampung. Oke, mama? Lampung juga. Lampung Papa ya? juga Lampung juga. Suku Lampung ya. Oke. Yang saya dengar di Palembang apa namanya? Jakabaring itu singkatan dari Jawa, Batak, Jakabaring, sama Komering ya? Komering. Pernah dengar Komering? Pernah. Pernah ya? Itu beda sama Lampung, beda? Beda. Komering itu tahu?
Apanya? Sukunya tahu? Sukunya tahu. Tahu ya. Oke. Berarti orang Lampung nih. Jadi di Lampung ini apa hal yang unik ataupun yang jadi keunggulan Lampung apa? Kalau di Lampung sendiri karena mungkin kainnya sih seperti kain tapis seperti itu kan. Waktu itu juga pernah dipakai dengan kayak artis-artis itu kan sering pakai kain yang dari Lampung. Terus waktu itu kayak acara seperti Putri Kecantikan itu kan dia waktu ajang di internasional dia memakai kain Lampung. Oh, kain tapis sama ya? Iya, kain tapis. Terkenalnya lumayan kainnya ya? Iya. Kain. Oke. Lampung. Kalau ini pantainya? Pantainya banyak sih. Banyak. Ada Pulau Pahawang, terus pantai Mutun, pantai Sari Ringgung, Pasir Putih gitu. Oke. Jadi kalau di Lampung ini makanan ini yang khas apa tuh? Makanan khasnya seruit. Seruit. Belum nyoba ini kan? Seruit ya? Iya. Itu sebangsa apa tuh? Itu ikan, dia kayak dikasih dengan sambalnya itu dia sambal khas gitu, sambal namanya seruit. Seruit. Makanan khas Lampung, seruit. Jadi kan ini katanya dulu kan ada ini ya, meletus gunung apa? Krakatau ya? Iya. Itu emang dekat sini atau gimana tuh? Iya, itu dia di dekat dengan Selat Sunda di Pelabuhan Bakauheni itu kan di situ kan ada ada pulau apa gitu. Nah, gunung itu terletak di pulau itu. Jadi gimana cerita kejadian yang pernah itu ya, yang heboh? Itu juga meletusnya waktu itu tahun berapa gitu. Jadi kan saya belum lahir, jadi nggak tahu itu. Nah itu yang kalau lama kali, itu baru-baru ini lah pernah. Baru ini Heboh nggak di sini? enggak, dia ya? karena kan dia cuma kayak erupsi doang gitu. Jadi nggak ini lah maksudnya nggak geger banget. Iya. Jadi kan kalau orang Lampung sering lah jalan-jalan ke Jakarta ya, deket ya? Iya. Naik kapal ya? Iya. Kapalnya gimana tuh? Berapa biayanya itu? Kalau biaya, kalau saya belum pernah sih naik kapal. Oh iya? Maksudnya baru-baru ini belum pernah untuk naik kapal itu. Jadi saya paling nanya dengan kawan yang dia kan ada juga yang daerah sekitar Jawa itu, dia kuliah di sini. Saya tanya, kalau kamu pulang naik kapal laut berapa? Itu sekitar 300-an gitu. Tapi pernah ya? Naik itu kapalnya, pernah ya? Karena deket nyebrang aja ya. Cuma berapa? 1 jam, 2 jam? 1 jam. 1 jam ya? Dekat ya? Oke. Kalau di kelas nih, di kelas Rizky, kita dari data yang ada, menurut Rizky, kira-kira berapa persen yang salah jurusan ya? Kalau untuk salah jurusan itu teman-teman sebenarnya banyak yang bilang saya salah jurusan. Ya sekitar di atas 50-an. Itu faktornya banyak. Seperti dia waktu pas memilih kampus itu dia salah masukin, salah pencet, tiba-tiba sudah finalisasi. Terus ada juga yang iseng hanya memasukkan jurusan kimia untuk pilihan dia. Terus ada juga yang karena dia sudah nggak tahu lagi mau milih apa, ya kimia itu yang dimasukkan. Ada juga yang keterima di kimia ini hanya kata dia cadangan saja lah di pilihan kedua, dan ternyata dia lulus di situ, seperti itu. Ini kan fenomena ya, saya baca juga katanya di riset 87% mahasiswa salah jurusan. Ini saya yakin Rizky enggak lah, karena udah pilihan pertama dan emang senang ya dengan kimia. Sama juga di kelas saya juga gitu dulu, fisika kan. Ya separuh sih, 70% lah sudah.
Jadi kan sangat sayang sekali ya kalau kita 4 tahun belajar yang nggak kita minati dan nanti karirnya beda. Itu sangat sayang sekali. 4 tahun kalau kita belajar benar-benar pasti jadi expert tuh ya. Nah ini bagi teman-teman Jawara Posi jadi pelajaran lah ya. Jangan sampai kita salah jurusan, memilih jurusan kuliah karena ya sayang sih waktunya. Misal kita berkarir di bidang yang lain, ya kita mesti belajar lagi. Ya. Kalau di SMA dulu ada nggak trik-trik untuk milih jurusan gitu? Kalau di SMA saya itu ada. Itu maksudnya kan waktu itu dulu kan ada namanya guru BK. Nah, dari guru BK itu dia kayak menyebar form gitu. Misal saya mau milih jurusan apa gitu. Misal saya pilihan pertama jurusan kimia, terus nanti pilihan 2 jurusan farmasi misal. Nah, terus nanti yang teman saya yang lain juga ada yang milih kimia. Nah, dia ini nanti dibandingkan nih nilai saya sama dengan nilai dia itu tinggi yang mana. Misal kalau yang nilai saya lebih tinggi, yang dia ini disuruh milih kimianya univ yang lain gitu. Jangan univ yang sama, takutnya nanti tidak terima seperti itu. Oke, gitu ya trik ininya ya. Memilih jurusan dari nilai. Berarti ada tesnya dong ya? Oke. Berarti masih UN dulu? Iya, UN. Perasaan UN ya? Dulu UN itu jadi syarat kelulusan nggak? Dulu kalau syarat kelulusan sepertinya enggak, soalnya teman-teman itu juga kan banyak yang nilainya di bawah, misal di bawah 5 itu dia masih tetap lulus gitu. Jadi udah enggak ya? Iya. Udah enggak. Dulu dibantu nggak waktu UN itu? Enggak, soalnya waktu itu waktu pas zaman saya itu kan zamannya UNBK itu, UN berbasis komputer. Oh gitu iya kan. iya. Kita nggak bisa itu mau contek sana sini, soalnya kan udah apa namanya di paket gitu. Maksudnya ada soal juga itu, misal saya soal nomor 1 nih, nanti dia belum tentu tuh dia nomor 1 di nomor berapa gitu. Soalnya kan karena Acak ya? BK itu iya diacak gitu. Banyak model soalnya ya? Oh iya. Berarti murni lah ya? Murni. Syukur juga lah UN udah dihapuskan kan? Ganti AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Nah, soalnya numerasi literasi itu pun hanya sebagian siswa aja ditunjuk, nggak semua siswa. Nah, jadi harapan ataupun saran dari Bang Rizky untuk generasi muda Indonesia apa? Harapannya ya mungkin untuk generasi muda itu ya apa ya, maksudnya pilihlah passion yang sesuai dengan diri Anda gitu. Maksudnya jangan ikut-ikutan. Ada lagi? Sudah. Udah ya. Oh iya, kan udah pernah ikut Olimpiade Posi ya? Kak Rizky ya? Udah 5 ini ya, 5 kali event ya. Apa manfaat yang Kak Rizky dapatkan dari Olimpiade yang diadakan Posi? Ya kalau untuk manfaatnya itu ya banyak sebenarnya. Maksudnya kan waktu soal-soalnya juga kayak kita itu kayak mengulang lagi nih materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kan kayak materi-materi semester 1, semester 2 itu kan kita udah nggak pelajarin lagi tuh. Jadi waktu pas kita ikut FOSI, oh ini materi ini. Jadi kan kita bisa nginget kembali gitu. Terus ya itu juga kayak kita mengasah lagi kemampuan kita. Terus apa namanya, ya banyak sih sebenarnya manfaatnya gitu. Oke, banyak ya manfaatnya ya. Bisa mengulang kembali ya, jadi untuk latihan ya. Jadi untuk latihan. Kalau harapannya untuk Posi apa nih ke depan?
harapannya ya semoga untuk event-event yang seperti itu rutin gitu diadakan gitu kan, maksudnya biar ya maksudnya persiapan juga untuk adik-adik juga kan banyak tuh yang mau ngikut OSN gitu kan, mungkin dia bisa latihan dari soal-soal dari posisi itu, mungkin kan siapa tahu nanti dari soal itu bisa tuh muncul di waktu pas dia ikut OSN gitu. Yang mendekati mirip gitu ya. Iya. Iya, karena emang kuncinya latihan soal kan? Iya, karena Iya kan? Gampang sebenarnya jadi juara olimpiade. Ya kan? Satu aja syaratnya. Jawab semua soal dengan benar jadi juara gitu. Permasalahannya sekarang gimana cara menjawab soal dengan benar? Gimana caranya? Kalau dari Bang Rizky? Kalau dari saya sendiri ya itu tadi banyakin latihan soal. Latihan soal ya? Iya, karena kan untuk soal-soal itu kan maksudnya sebenarnya tipenya sama, mungkin untuk atau angka atau itu pertanyaannya yang diubah-ubah gitu. Jadi mungkin ya itu banyakin latihan soal sama pahami konsep dari materi yang diujikan. Itu dia ya. Saran dari Kak Rizky, pahami soal-soal ataupun materi sesuai silabus dulu ya. Iya. Materi-materi sesuai silabus. Udah paham belum kita ini? Stokiometri kan? Konsepnya udah paham belum? Ya gimana bisa jawab soal dengan benar? Kalau konsepnya belum bisa dipahami, baru latihan soal. Latihan soalnya di POSI ya. Jadi POSI buat event setiap bulannya ada gunanya untuk jadi latihan ya, latihan anak-anak Indonesia yang mau menjadi expert sesuai bidangnya masing-masing. Oke, itu aja. Terima kasih Kak Rizky. Semoga menang ke tingkat nasional dan meraih medali emas Onmipa tahun 2022. POSI, fokus, hebat, juara.